Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Akhir-akhir ini kita dapat mengamati di media sosial paham radikalisme dan terorisme makin meningkat, walaupun di menuju pertengahan bulan ini pada tahun 2021 tensinya menurun. Sebetulnya ketika kita mengamati secara sepintas, paham-paham radikalisme dan terorisme ini bukan lagi benih, tetapi sudah ada pada level berbuah, sebagaimana pohon yang tiap buahnya mengalami musim. Nah, pada saat ini mengapa tensinya mengalami proses penurunan? Karena dia belum ada pada musim matang. Memang sudah berbuah, tetapi kemudian belum sampai pada level matang. Lalu juga seringkali paham radikalisme terorisme itu juga didasarkan atas karena perbedaan keyakinan, karena perbedaan agama. Seharusnya secara logis dan tepat agama tidak menjadi dasar lahirnya paham radikalisme dan terorisme, sebab agama itu sendiri mengajarkan bagaimana kita ada dalam suatu hubungan spiritual secara vertikal antara manusia sebagai ciptaan dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, kata kasarnya agama itu adalah merupakan representasi perwujudan dari Tuhan. Salah satu ciri yang hakiki dari Tuhan yang bersifat ilahi adalah sifat cinta kasih, kasih sayang. Nah, ketika kita menyebut kita beragama, apakah itu agama Islam, apakah itu agama Kristen, apakah itu agama Hindu, Buddha, juga Konghucu, seharusnya sifat-sifat keilahian itu ada dalam diri pengikut, ada dalam diri setiap orang yang menyebut dirinya beragama, sehingga akan tidak mungkin paham-paham radikalisme, paham-paham terorisme muncul dari kelompok-kelompok orang yang menyebut dirinya beragama. Nah, akan menarik ketika kita bicara soal keyakinan, soal agama itu dari sisi regulasi. Karena tentunya dia menjadi sangat istimewa, agama menjadi sangat istimewa, akan menjadi sesuatu yang bersifat eksekutif, bersifat khusus, karena agama dan kepercayaan itu ditempatkan pada posisi sebagai salah satu hak asasi manusia. Selain itu juga, mengapa dia istimewa? Karena dia diatur, agama dan kepercayaan itu diatur secara internasional, juga di wilayah Indonesia diatur di dalam seluruh tata perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya sebut saja dalam tataran internasional ada Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948. Lalu kemudian setelah diratifikasi di Indonesia, lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik tentang hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ini juga lahir dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita dapat melihat secara eksplisit
beberapa argumentasi tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, dalam pasal 28E ayat 1, di sana disebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Lalu juga di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga secara spesifik menyebut bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, lalu kemudian di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 di pasal 4 juga diberikan penegasan tentang agama merupakan salah satu hak yang bersifat asasi. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa apapun. Oleh siapapun. Jelas penegasannya bahwa agama merupakan hak yang bersifat asasi yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sehingga dia menjadi istimewa karena dia merupakan hak beragama, merupakan hak yang konstitusional, dilindungi sedemikian rupa. Sehingga seharusnya di negara Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum ini, ketaatan, kepatuhan terhadap norma-norma hukum, terhadap aturan yang berlaku harus menjadi prioritas. Hukum harus menjadi panglima. Nah, di dalam KUHP sendiri ketika orang diintimidasi, ketika orang diancam untuk melaksanakan agamanya, ada ancaman hukuman. Ancaman hukumannya paling lama 1 tahun 4 bulan. Ada di dalam pasal 175 KUHP yang berlaku di Indonesia. Nah, catatan yang mau saya bagikan adalah sebagaimana tema kita tentang paham radikalisme yang ada di Indonesia saat ini dalam hubungannya dengan hak asasi manusia. Kalau paham radikalisme dan terorisme hari ini adalah merupakan buah, bukan lagi benih, maka secara logis untuk menghilangkan paham-paham tersebut, sederhananya adalah keluarga adalah merupakan lembaga pendidikan yang paling pertama. Sedini mungkin kita membangun sebuah komunikasi dengan generasi penerus yang ada di dalam rumah tangga itu, bagaimana cara agar hidup rukun, hidup berdampingan dengan perbedaan yang demikian kompleks yang ada di sekitar kita, termasuk perbedaan karena agama. Perbedaan seharusnya merupakan kekayaan yang harus dijaga karena merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hal kedua adalah, catatan yang mau saya bagikan adalah agama atau kepercayaan merupakan hak konstitusional yang dilindungi, yang diatur sedemikian rupa, sehingga ketika terdapat pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan agama, maka tentunya ada konsekuensi hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ada konsekuensi hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi sedini mungkin kita menanam paham-paham yang baik, paham-paham toleransi, sehingga generasi-generasi penerus itu akan dihindari, dijauhkan dari perilaku-perilaku radikalisme, perilaku-perilaku terorisme. Karena tentunya kita sepakat bersama bahwa agama apapun, apakah itu Islam, agama Kristen,
Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu sepakat bahwa paham radikalisme, paham terorisme bukan bersumber dari agama, tetapi bersumber dari orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu yang menyalahgunakan agama. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan, semoga memberikan kontribusi, catatan kritis tentang perjalanan beragama kita di negara Republik Indonesia. Semoga memberikan sedikit manfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.